Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, muliakan siapapun yang kau hadirkan ini dengan kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan amal, kekuatan fisik, kekuatan keikhlasan. Ya Allah, ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang kau cintai, yang mencintaimu. Golongkan kami menjadi hamba yang merindukanmu dan kau rindukan, ya Arhamar Rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang wajib adalah ilmu tentang mengenal Allah dan ilmu tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Ini ilmu yang wajib. Siapapun yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal apa yang Allah suka dan tidak mengenal apa yang Allah tidak suka, maka hidupnya seperti tidak ada petunjuk mau kemana dan menggunakan apa. Salah satunya kita bahas sekarang surat Al-Hadid ayat 1 sampai Al-Hadid. Silakan kita buka surat Al-Hadid. Kita mengenal Allah lewat ayat-ayat ini. Fadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi semua yang ada di langit, di bumi bertasbih dengan caranya masing-masing, tetapi pasti semuanya terkait dengan Allah, karena apa yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah, adalah digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamuk, bintang, angin, hujan, air, pohon, batu, semua
kuman, virus, bakteri, semua bertasbih kepada Allah. Babi juga, walaupun babi bagian haram, tapi dia ciptaan Allah yang tidak pesan jadi babi. Yang jarang bertasbih ya kita saja dengan jin dan setan. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, wa huwal azizul hakim. Semua takluk kepada Allah. Apa yang Allah mau pasti terjadi. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang gagah, tidak ada yang kuasa selain Allah saja. Kita selamat bukan karena jagoan, karena Allah saja melindungi. Sehebat apapun, kalau Allah menghendaki sesuatu pada kita pasti terjadi. Tidak ada yang jago, tidak ada yang terampil, semuanya selamat hanya karena Allah yang menyelamatkan. Dan kalau Allah mau membuat kita sakit, pasti sakit. Allah membuat kita lumpuh, pasti lumpuh. Membuat kita mati, pasti mati. Allah maha perkasa. Semua makhluk bergabung untuk menolak apa yang Allah kehendaki, tidak bisa tertolak. Dan Allah maha bijaksana. Jadi semua ketentuan Allah itu pasti adil dan di atas itu bijaksana. Tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah. Kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan, yuhyi wa yumit, dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kerajaan langit bumi cuma satu penguasanya, Allah Subhanahu wa taala. Raja-raja di dunia itu cuma makhluk saja yang ditakdirkan oleh Allah jadi raja, bukan karena pintar, bukan karena mampu, bukan karena Allah mau saja. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Surat Ali Imran ayat 26. Allah berikan aja siapa kerajaan, kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Firaun bagian jadi tentrum, bagian di Amerika ujian untuk umat Islam. Ya semua digilir. Agim bagian di Darut Tauhid diuji ini. Darut Tauhid ini sudah ada di Lauh Mahfud sebelum saya dilahirkan, sudah tertulis semuanya. Saya bagian dicoba saja begini. Diuji apakah menjalani ini bisa tulus atau jadi ujub, takabur. Semuanya adalah ujian. Semua kekuasaan milik Allah. Dibuka, ditutup, diadakan, ditiadakan, semuanya dengan kekuasaan Allah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Semuanya bisa hidup karena Allah menghendaki hidup, dan semuanya mati hanya dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa mati tanpa izin Allah. Dan kalau Allah menghendaki mati, pasti mati. Caranya macam-macam. Bisa ada yang ketabrak, sakit, ada yang macam-macam jalannya lah. Yang paling bagus mati syahid. Kita semua berharap kematian kita husnul khotimah. Kita mau dimatiin siapa-siapa, kalau Allah tidak menghendaki kita mati, tidak bisa mati. Tapi kita pakai obat panjang umur. Kalau Allah mau mati, keracunan obat panjang umur. Bisa saja. Kita lengkapi ayatnya, silakan Ustaz. Surat Ali Imran ayat 145. Ali Imran 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, begitulah hadirin. Jadi tidak ada yang tertukar nyawa ini. Kita tidak bisa mati tanpa izin Allah. Juga bayi-bayi itu tidak bisa ada tanpa izin Allah. Jadi kita benar-benar kalau bapak ibu mau punya anak, usahakan menikah dulu ya. Dan tidak jadi anak kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya, termasuk pertemuan ini. Allah tidak menghendaki, pasti ada kejadian yang membuat gagal pertemuan ini. Masya Allah. Tidak bisa paham terhadap ilmu tanpa izin Allah, tidak bisa ingat pelajaran tanpa izin Allah. Semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Dan Allah menguasai semuanya, segala-galanya. Langit, bumi, berikut segala isinya, semuanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita. Nyamuk, bakteri, semua makhluk yang ada di alam ini bertasbih dan takluk. Siapa nyamuk yang harus menggigit siapa nanti akan ketemu. Walaupun kita pakai anti nyamuk, semuanya dibalur, nanti oleh Allah disisakan satu tempat yang membuat tempat nyamuk itu akan menggigit kita. Karena semuanya dikuasai Allah dengan sempurna. Maka ingin apapun harus minta ke Allah. Karena ingin apapun tidak akan kejadian tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takut apapun harus berlindung kepada Allah. Karena semua yang mengancam kita itu juga makhluk yang digenggam oleh Allah. Jadi terus-terusan kita. Dan Allah tahu kita berharap, Allah tahu kita berlindung. Tidak ada yang tidak diketahui Allah dari semua perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang tersirat di dalam pikiran, terlintas dalam hati. Allah tahu semuanya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah menguasai segala-galanya. Mau menikah pasti Allah tahu siapa calon terbaik bagi kita, dan tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau nikahkan. Walaupun kompetitor yang lain misalkan ganteng-ganteng, tapi tetap aja nikah dengan yang lain karena kita bukan jodohnya. Begitulah. Oh iya, ini lengkapnya nih. Silakan Ustaz. Surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Surat Asy-Syura ayat 49 dan 50 tentang kekuasaan Allah terhadap anak-anak. Padahal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dialah Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
Masya Allah, surat Asy-Syura ayat 49-50. Ini bagi yang belum punya anak, jadi tidak usah kemana-mana, hati itu harus yakin ini rahim ciptaan Allah. Sperma dengan sel telur baru bisa bertemu biiznillah, dengan izin Allah. Anak perempuan, anak lelaki itu ditentukannya oleh Allah. Minta ke Allah, ya. Tidak harus dengan bapak ibu dua-duanya pakai rok misalkan supaya punya anak perempuan. Tidak ada kaitan sama sekali. Juga yang tidak punya anak, mandul itu dengan izin Allah juga. Ada yang susah sekali punya anak. Ada yang pakai KB juga retem, tahu retem, tunji setahun hiji. Ya, macam-macam. Kalau Allah mau bikin mandul, ada yang kualitas spermanya nggak ada, itu Allah juga yang membuat. Terus pasti ada hikmahnya. Terus mendekat ke Allah dan mudah bagi Allah menolong. Makanya kejadian apapun harus kembali ke Allah, karena Allah lah satu-satunya penguasa, penentu, pemilik segala-galanya. Kita tak lanjutkan ya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala-galanya, segala sesuatu. Tidak ada yang mengawali Allah dan tidak ada yang mengakhiri Allah. Yang zahir, yang batin, semua yang ada di sejagat ini adalah dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala nampak karena kita dibatasi kemampuan mata ini melihat Allah, maka kita mengenal Allah lewat ciptaan-ciptaannya. Ini seperti makhluk-makhluk yang ada di ini, semua ciptaan Allah. Semua yang ada, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Semuanya tahu. Ini tubuh ini kan rumit sekali. Dari sel kuku, sel tulang. Rumit luar biasa tubuh ini. Dan beres setiap saat. Benar? Ini saya untuk bicara begini nih. Ini luar biasa kerumitannya. Otak mengerjakan sesuatu, apa yang mau diomongin. Diperintahkan ke mulut untuk membuka. Saat yang sama diperintahkan paru-paru menekan, lalu pita suara membesar, mengecil sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Otot jantung tetap berdenyut, paru-paru tadi sudah minum madu, ini dicerna. Semuanya bekerja. Gerakan tangan ini enggak gampang, gerakan tangan begini hadirin. Ini gerakan tangan ini ada otot yang harus bergerak, dia ada energi yang harus diberikan. Dan harus kompak, belum lagi mata kedip. Luar biasa ini. Setiap saat itu jutaan atau mungkin miliaran aktivitas pada tubuh kita ini. Siapa yang ngurus? Kita ngurus, boro-boro, tahu juga tidak tubuh ini. Jelas? Oh, saudara ngangguk ini rumit hadirin. Ngangguk begini karena telinga mendengar, diproses oleh gendang telinga, kirim ke otak. Ini ilmu penting nih, kamu harus ngangguk sekarang juga. Ngangguk, pas ngangguk perintah otot, tarik, otot. Nah itu ketawa tuh rumit tuh. Ini kan nggak langsung masuk tangannya. Sampai di sini stop, coba kan repot tadi. Ada yang ketawa nutup sampai di sini, itu paru-paru neken tuh. Dan ini juga pita suaranya harus tuh, enggak kan? Saudara, itu pelendahnya lewat hidung. Coba, kan repot. Aduh, kalau kita mengenang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Ini beneran hadirin. Kita jarang menyadari. Ini sedang duduk begini, ini jutaan atau miliaran aktivitas nih. Nah, ini aktivitasnya khusus, kalau yang depan ini dua ya.
dia khusyuk begitu. Berarti tahajudnya dari jam 1:30 ini ya. Nah hadirin, silakan. Tes surat Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia Allah menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dialah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Ya Allah, jadi kalau ingin membesar, itu Allah lah yang membesarkan. Kita asalnya lemah, bayi lama-lama kuat. Puncaknya lelaki usia 30 tuh. Laki-laki tuh puncaknya kekuatan tuh usia 30 secara umum. Testosteron tuh katanya puncaknya, Allah menciptakan hormon testosteron bagi lelaki. Terus sudah 30, decline, mulai menurun. Ini Allah yang menurunkan. Nanti uban mulai keluar. Walaupun memakan sari arang atau gulali yang hitam-hitam atau ketan hitam, tetap saja kalau Allah mau tumbuhkan rambut uban, keluar dia uban. Makin lama makin tua, karena enzim-enzim tubuh kita juga sudah mulai mencernanya, dibuat beda. Kalau adik-adik yang masih muda ini segala digayam juga. Jadi kalau kami yang sudah senior ini, terlalu banyak makan jadi kaya di tubuh ini ya, ada minyak, bahkan ada di ginjal juga ada batu katanya. Jadi semakin seperti tambang gitu di pertambangan. Bahkan di jantung juga ada yang pakai cincin, dah komplit di tubuh itu karena tua. Asam urat, kristal itu ya. Nah hadirin, ini membuat tua tuh makin melemah, nanti pikun, itu juga dengan izin Allah semuanya. Bisakah kita tua-tua agak kuat? Ya bisa, mengamalkan sunnah Rasul. Rasulullah juga sampai usia 63 tahun six pack ya. Ini bukan masalah penampakan hadirin, tetapi artinya sangat terawat, terjaga. Rasulullah 53 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah, 54 tahun mulai pertempuran. Perang Uhud itu Rasulullah pakai baju besinya 2 lapis. Helmnya, pedangnya 1,5 meter, berat. Kalau kita pakai perlengkapan Rasulullah ya jongkok aja terus ya. Oh kamu nggak perang-perang? Ini berat pedangnya. Berkuda, astagfirullahaladzim, berkuda para sahabat itu kuat puluhan kilometer. Dari Mekah Madinah berapa jauh? Belum lagi pertempuran yang lebih jauh tuh. Saya kemarin nyoba berkuda 20 km, itu juga pakai istirahat dulu setengah jam, dipijit, diurut, naik lagi. Selesainya semua itu para penunggang kuda tuh berbaring, kudanya cengar-cengir, begitulah. Saya membayangkan itu kalau sudah berkuda segitu jauh terus perang, lah ini nggak bisa perang. Bawa jangankan bawa pedang, bawa botol minum aja ini udah berat banget itu.
Masya Allah, betapa Rasulullah dikuatkan oleh Allah. Artinya kalau mau kuat, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairan. Dan pada keduanya itu ada kebaikan. Jadi kalau ingin kuat, minta kekuatan kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menguatkan tubuh ini tanpa izin Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal ard huwallazi khalaqas samawati fil ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Nah ini ya suka ada yang memperdebatkan. Kalau kita merasa kurang ilmu, ya sudah bersemayam di atas arsy sudah. Arsy itu meliputi langit dan bumi. Jadi jangan membayangkan seperti saya duduk di singgasana. Ini Allah bersemayam di atas arsy beda, laisa kamislihi syai'un. Allah turun ke bumi itu jangan membayangkan Allah turun, karena turunnya Allah kemana, dan semuanya juga dikuasai oleh Allah, benar? Nah, kita tidak usah berdebat tentang hal ini. Bagi kita yang masih terbatas ilmunya, terima saja begitu ya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Juga jangan membayangkan Allah mengikuti kita karena Allah menggenggam diri kita, jadi Allah di dalam kita. Jangan begitu. Pendekatannya adalah pengetahuan Allah menyertai kita setiap saat. Benar? Allah Maha tahu siapa kita. Kasih sayang Allah kita menyertai setiap saat. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pernah sendiri sama sekali dalam hidup ini. Tidak pernah sendiri. Walaupun ada di tempat terpencil, ada yang terpencil bagi Allah? Jawab hadirin. Ada ulama yang dipenjara dalam ukuran 1 kali 1,8 meter di luar negeri ini, yang di bawah tanah gelap sekali. Tapi karena ulama ini tahu bahwa dia selalu ditemani malaikat, Allah juga wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Seperti sekarang ini pasti Allah tahu nih, tahu segala-galanya, tahu tentang yang diucapkan, tahu apa yang ada dalam pikiran. Allah juga tahu nih, saya niatnya apa menyampaikan ini, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh, atau semata-mata karena Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Allah menyaksikan apapun yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyi, dimanapun, kapanpun. Karena segala tempat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pacaran-pacaran itu tidak ada yang tersembunyi. Telepon-teleponan juga didengar oleh Allah. Semua. Sudah, tangannya disimpan saja ya. Pas lagi di depan saya, jadi saya lihat tangannya ke sana sini. Ya udah, pijit aja kaki sendiri. Bagaimana tadi? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi lagu sendiri aku sendiri lagi itu kurang pas ya. Harusnya bersama Allah selalu bersama, tapi siapa yang nyanyi itu ya? Belum ada lagunya. Jadi kita berjalan ke kamar mandi, di kamar, di hotel, di mobil, tidak pernah kita alone, tidak pernah sendiri. Allah tahu apa yang kita pikirkan, Allah tahu apa yang ada di hati, Allah juga tahu apa yang kita kerjakan, yang kita omongkan, dan semuanya kembali kepada kita. Surat
Luqman ayat 16 ya. Yang harus diajarkan ke anak. Padahal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Ya bunaya, duhai anakku, inna in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Duhai anakku, seandainya ada perbuatan walau kecil sekali sebesar zarah di dalam batu itu tersembunyi sekali, aw fis samawati atau di langit yang begitu dahsyat, au fil ard atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Semuanya ketahuan. Innallaha latiful khabir, sesungguhnya Allah maha halus, mengetahui segala yang terhalus dan maha melihat segala yang kita kerjakan. Lillahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'un umur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Ya mikir sendiri capek, udah bodoh mikir kan stres ya. Udah tidak tahu mikir, harusnya tiap mikir jadi zikir. Yang namanya stres itu adalah kebanyakan mikir dan kurang zikir. Apa saja, kan segala urusan ada dalam kekuasaan Allah. Ingat jodoh, mikir jodoh, ingat tuh kan, mikirin jodoh buat yang belum punya nih. Dia sudah punya belum? Kan? Kenapa senyum-senyum? Ingat hutang, bayar ya. Ingat hutang, mikirin hutang, ingat Allah. Pokoknya apapun yang kita pikir harus tahu bahwa semuanya itu bisa selesai dengan pertolongan Allah. Capek mikir sendiri, kalau tidak dibimbing oleh Allah mikir apa? Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidatis sudur. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala isi hati. Wa huwa alimum bidatus sudur. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, Dia Allah tahu isi hati kita. Surat Al-Mulk ayat 13. Jadi mau ngobrolnya peran, mau ngobrolnya keras, tukang tipu itu diketahui. Semua omongan, mau tipuan, mau kata-kata lembut, kasar, lembut, halus, tersirat di hati, semuanya Allah tahu. Hadirin, yang terpenting kita kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, kita bebas berbuat maksiat karena kebodohan kita. Tahu-tahu kena aja bencananya. Nah, saya ingin tahu apa yang terfikir sesudah mendengar barusan. Dek, punten Ustaz. Nih, santri baru, maju dek, punten. Bantu. Ini sekarang masa ini sudah mulai mundur nih. Yang kuning ini. Bagian mana? Kuning.
Ya silakan Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terpikir? Yang pertama sama persis sama yang kami alami di sini peserta DQ 78, bahwa satu hal yang paling pasti semua dalam yang bilang tadi, genggaman Allah. Jangan pernah takut akan kejadian kedepannya seperti apa. Seperti juga kayak kemarin terakhir kami dijeburin ke itu Dijeburin kemana? namanya Jangan dijeburin, sepertinya zolim maksudnya. Ketika kami dianjurkan mengejeburkan diri kan begitu. Takut kemarin mau dikejeburin ya? sebagian, tapi alhamdulillah jadi kan semua terlihat bahwa betul-betul hikmah yang paling mahal sebetulnya yang kami pelajarin di sana, bahwa sabar, kerjasama, dan hal-hal yang terjadi di perjalanan ternyata ujung-ujungnya hikmah yang dicari. Ya, ini kan adik-adik dilatih ke jalan, ke gunung, dimasukin ke air, ke lorong. Itu kan intinya untuk mengenal perlindungan Allah, benar? Betul. Semua latihan. Udah sholat bifak udah belum? Belum ya? Nanti lebih serem lagi itu. Disimpan, dipisahkan di hutan, bikin bifak sendiri, dan saya nggak akan ceritakan ya bahwa ada harimau, ada itu ya. Karena di sebelah sana gunung itu ada harimau deh. Jadi sebelah sana terus turun terus ke kebun binatang, maksudnya begitu. Kami juga tidak cerita bahwa di hutan tuh nanti banyak jin ya. Nah, pokoknya nanti aja lihat sendiri ya. Kenapa dibuat begitu? Untuk merasakan bagaimana kehadiran Allah, bagaimana pertolongan Allah. Karena tidak semua orang bisa merasakan ini. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat yakin, itu udah paling nikmat. Jadi yang namanya bahagia, mulia, selamat dunia akhirat itu tergantung tingkat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yakin bulat ajeg ke Allahnya, udah anteng. Tapi kalau belum yakin ke Allah, dia akan menggapai-gapai ke makhluk, ke orang, ke harta, dia berlindung ke harta, terus ke semuanya, dan itu bikin galau. Dan Allah tahu isi hati, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Ini tamu dari Majelis Ta'lim Al-Muttaqin Klaten, Jawa Tengah. Yang mana saking Klaten? Loh, kok ibu-ibu yang ngacung bapak-bapak? Pengawalnya ya. Kulo ngaturaken matur suwun sangat, Mbah. Yo. Saya baru pulang dari Semarang. Ada yang nanya, capek enggak? Subuh-subuh ganti kota, ganti pulau. Capek men. Saya kan bukan robot. Tapi kalau ingat perjuangan Rasulullah mah nggak ada apa-apanya. Perjuangan para sahabat, orang lain diancam dan kendaraannya berat, wah ini naik pesawat enak ya. Tapi yang paling diwaspadai, diterima enggak nih oleh Allah. Udah capek-capek nggak diterima kan rugi. Karena amal itu seperti sholat, ada yang sholatnya sah, ada yang sholatnya diterima. Kalau yang diterima pasti sah, tapi yang sah belum tentu diterima. Kayak haji, ada yang sudah sah hajinya tapi belum tentu mabrur. Nah, karena niatnya yang suka salah tuh.